12 orang jadi korban kebakaran ruko toko bingkai di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. 7 diantaranya meninggal dunia. Evakuasi 7 korban meninggal baru dilakukan petugas pagi hari setelah api dinyatakan padam akibat kebakaran yang terjadi semalam. 7 korban meninggal ditemukan di dalam satu ruangan di lantai 2. Sementara untuk 5 korban luka sudah mendapatkan perawatan dan dirujuk ke beberapa rumah sakit. Kebakaran, saudara, mengakibatkan kemacetan panjang di sekitar jalan raya. Jadi ledakan gitu nggak ada ya, Kak? Ledakan Ada gitu. sih, ngedengar ledakan. Kapolsek Mampang David Junior Kanitero menyebut api diduga berasal dari basement ruko yang meluas hingga ke lantai 4 gedung. Kepada polisi, salah satu saksi yang berhasil selamat bercerita sebelum kejadian karyawan toko menyemprot kayu menggunakan bensin untuk menghilangkan rayap bingkai di lantai basement. Namun pada saat yang bersamaan ada percikan api. Kebakaran hebat terjadi sekitar pukul 19.30 malam kemarin pun tak terhindarkan. Saksi melihat api muncul. Basement ini merupakan tempat kerja dari para karyawan, yang mana karyawan ada memotong kayu untuk frame di situ. Nah, kebetulan salah satu saksi saat itu sedang menyemprot kayu yang digunakan untuk frame ini menggunakan bensin untuk menghilangkan rayap yang ada. Nah, setelah itu ternyata ada percikan api yang menyebabkan kebakaran pada bangunan tersebut. 7 jenazah korban kebakaran yang diduga satu keluarga pemilik ruko beserta asisten rumah tangga ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis melihat keluarganya meninggal di dalam ruko akibat kebakaran. Para korban memiliki luka bakar hingga mencapai 100% sehingga pihak rumah sakit meminta kepada masyarakat yang merasa anggota keluarganya jadi korban kebakaran bisa mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri. Peristiwa bermula saat seorang karyawan toko bingkai di Mampang Perapatan menyemprotkan cairan bensin untuk anti rayap ke kayu ring di lantai basement. Di saat bersamaan karyawan lainnya sedang memotong kayu dan memperbaiki kompresor dekat area penyemprotan. Seketika itu juga muncul percikan api yang mengenai area penyemprotan dan api semakin membesar pada Kamis malam. Kebakaran toko bingkai dilaporkan Kamis malam pukul 19:24 waktu Indonesia Barat. Kebakaran toko bingkai dilaporkan pada Kamis malam dan Jumat pagi tim gabungan damkar, kepolisian, juga BPBD berhasil memadamkan api. Total, saudara, ada 12 orang yang menjadi korban, 7 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia, kemudian dilakukan identifikasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sedangkan untuk 5 orang menderita luka bakar, dirawat di RSUD Mampang Perapatan dan dirujuk kemudian di beberapa rumah sakit di Jakarta. Ada 12 orang yang jadi korban kebakaran ruko toko bingkai di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Pemadaman pun ini baru selesai tadi pagi, padahal kebakaran terjadi sejak kemarin malam. Lebih lengkap soal dugaan penyebab kebakaran kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Mario Sarong. Mario, ini bisa diceritakan lebih lengkap seperti apa sebenarnya keterangan dari para saksi yang kemudian juga sudah dirawat ke rumah sakit terkait awal mula titik api?
Ya, udah dan juga saudara berbicara soal kapan sebenarnya tepatnya tempat ini benar-benar mulai dipadamkan. Berdasarkan informasi memang pada pukul 11 siang tadi, di mana setelah kebakaran terjadi, pemadaman dan juga pendinginan. Karena sampai saat ini saudara, saya berada di lokasi tempat kejadian perkara, saya masih mencium aroma-aroma kebakaran yang bisa dapat saya hirup berada di sekitar sini saudara. Saya akan tunjukkan kepada Anda langsung bagaimana kondisi saat ini. Masih terlihat berserakan puing-puing kayu yang menjadi kebakaran akibat dari kebakaran yang terjadi pada malam kemarin, berserakan di depan basement dari toko bingkai ini. Masih terlihat polis lain membentang menjaga agar tidak ada masyarakat atau warga yang masuk. Saya saat ini posisi berada di samping dari gedung yang terbakar. Saya akan memperlihatkan kepada Anda 3 lantai saudara, ruko ini berdiri, dan di lantai 2 tempat 7 korban yang meninggal itu berada. Ini kameramen saya, Febri James, akan menyorot kepada Anda lantai 2 tempat di mana para 7 korban jiwa ini yang terperangkap. Dan saudara, itu Anda bisa melihat di visual Anda ada teralis di mana itu membatasi, menghalangi para korban untuk bisa keluar di saat kebakaran itu terjadi. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana kronologisnya. Seperti Anda sudah dengarkan bahwa ada percikan api akibat dari pegawai yang memotong kayu bertemu dengan bensin yang saat itu disiramkan ke kayu untuk mengusir rayap. Tetapi akhirnya singkat cerita membuat api menjadi besar, membuat kebakaran di lantai basement dan pada akhirnya melahap habis ruko ini. Sebenarnya saudara, tidak hanya 7 orang. Saat itu dari kejadian yang kami dengar dari cerita saksi yang berada di warga yang ada di sekitar sini mengatakan bahwa ada 9 sebenarnya yang terjebak api tersebut. Saat itu ada 9 orang. Namun namun 2 dari 9 orang tersebut mencoba atau memberanikan diri untuk menembus api keluar dari kebakaran tersebut. Sehingga akhirnya kedua orang tersebut berhasil kabur dari ruko tersebut dan berhasil menyelamatkan diri. Namun pada akhirnya mereka mengalami luka-luka bakar ya akibat dari kebakaran tersebut. Sedangkan 7 yang lainnya masih terjebak akibat dari mereka terhalang teralis, begitu juga besi atau penghalang yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa menerobos karena waktu itu api dalam kondisi yang sudah besar. Singkat cerita saudara, di lantai 2 itu adalah tempat tinggal dari ruko atau dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sehingga pada saat terjebak mereka berada di situ. Mereka kesulitan untuk keluar, mereka kabarnya berteriak menggunakan jendela-jendela yang berada di sekitar ruko, namun memang tidak didengar oleh warga yang berada di sekitar sehingga pertolongan pun tidak terjadi kepada mereka. Pada akhirnya saudara, di lantai, mereka juga pun tidak bisa melakukan ataupun menyelamatkan diri ke lantai ketiga ataupun di lantai atasnya karena posisinya di atas itu sudah tertutup oleh gudang dan barang-barang sehingga mereka terjebak di lantai 2 di mana lantai 1 atau di basement itu kebakaran sedang terjadi sehingga saudara ke-7 orang tersebut akhirnya menjadi korban jiwa. Mereka akhirnya terjebak dalam kebakaran tersebut dan pada akhirnya meninggal akibat kebakaran tersebut. Itu yang bisa saya ceritakan dari saksi yang bercerita tadi. Saya bertanya, ada juga petugas PPSU, ada juga warga yang kebetulan memang secara tidak langsung pada pukul 7 ketika kejadian kebakaran terjadi melihat langsung bagaimana kondisi kebakaran itu saudara. Dan saat ini saudara, polisi masih terus mengidentifikasi identitas dari ke-7 orang tersebut. Sampai saat ini kabarnya sudah hampir 100% identifikasi tersebut karena saudara polisi masih membutuhkan waktu lebih lama. Kenapa? Karena dari 7 orang tersebut mereka mengalami luka kebakaran stadium 4 di stage 4 atau dengan kata lain bahwa ini kebakarannya hampir mencapai 100% sehingga polisi masih terus melakukan identifikasi bahkan membutuhkan DNA sehingga bagaimana polisi pada akhirnya untuk mengetahui siapa sebenarnya 7 dari korban jiwa tersebut. Seperti yang Anda tadi sudah dengarkan saudara, polisi saat ini membuka posko antemortem di mana polisi selain melakukan pemeriksaan DNA, pengecekan DNA, polisi juga membutuhkan adanya keterangan dari kerabat, keluarga terkait dengan siapa untuk membantu identifikasi dari poli tersebut. Itu kondisi yang saat ini kami bisa gambarkan dan bisa laporkan kepada Anda bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana perkembangan dari
pencarian identifikasi yang lebih jelas dari pihak kepolisian. Kembali kepada Anda, Audrey. Jurnalis Kompas TV Mario Sarong yang sore hari ini begitu lengkap menggambarkan kepada kita bagaimana awal mula percikan api muncul dari kebakaran yang menewaskan 7 orang, 5 lainnya luka-luka. Terima kasih Mario Sarong dan Febri James.